Oke, kembali lagi di kelas asistensi kita yang terakhir, yaitu mengenai materi eksternalitas dan juga public goods. Jadi intinya kita mau membahas kegagalan pasar yang terjadi karena adanya eksternalitas dan juga barang publik eh, yang bersifat apa namanya bebas gitu. Nah, eh, pertama kita bakal bahas dulu tentang eksternalitas. Nah, berdasarkan definisinya, secara konsep gitu, eksternalitas itu merupakan dampak positif maupun juga bisa negatif dari suatu aktivitas ekonomi, namun dirasakan oleh pihak lain nih yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada transaksi antara A dan B gitu, jadi ada jual beli di antara mereka, transaksi ekonomi, ternyata ada pihak-pihak lain yang turut merasakan gitu dampak tersebut. Nah, dampak ini kan bisa aja positif maupun negatif kan, gitu. Nah, maka dari itu kita ntar bakal mengenal ada yang namanya external benefit dan juga ada namanya external cost. Jadi external benefit ini adalah benefit yang dirasakan oleh pihak eksternal gitu. Artinya di luar yang eh, melakukan transaksi, dan external cost juga sama. Jadi biaya atau biaya yang ditanggung oleh pihak eksternal dan tidak dikompensasi oleh orang-orang yang melakukan transaksi. Contoh, misalnya external benefit, kita lagi mau ngomongin entitas positif gitu. Contohnya adalah vaksin. Sebenarnya banyak ya jenis-jenis barang itu yang menghasilkan external benefit. Contohnya misalnya vaksin gitu. Misalnya lo pas lagi COVID-19, ketika lo mau konsumsi atau melakukan vaksinasi gitu, sebenarnya manfaatnya itu kalau secara di market kan kita hanya memperhitungkan benefit individunya kan, private benefitnya aja. Tapi padahal ketika lo sendiri udah punya divaksin, manfaatnya ke orang-orang lain adalah lo jadi nggak bisa menularkan penyakit kan, lo jadi nggak bisa menularkan COVID ke orang lain. Jadi keluarga lo punya resiko yang lebih rendah untuk terkena COVID-19 gitu. Karena lo udah divaksin. Nah, begitu pun misalnya ketika keluarga lo yang satu punya divaksin juga, dia juga tidak punya kemampuan untuk menularkan kan. Jadi pada akhirnya kalian tuh saling memberikan external benefit satu sama lain gitu. Nah, external benefit itu kan tidak terpapar di harga pasar kan. Ketika kalau misalnya tidak diperhitungkan. Maka dari itu, ada kita mengenal yang namanya kan marginal private benefit atau tambahan manfaat kepada konsumen. Jadi pada dirinya sendiri gitu yang melakukan yang mengkonsumsi barangnya. Ada juga yang marginal external benefit, yaitu tambahan manfaat kepada pihak di luar transaksi. Nah, total dari manfaat untuk dirinya sendiri dan juga memperhitungkan manfaat untuk orang lain itu dinamakan marginal social benefit. Jadi marginal benefit ditambah marginal external benefit itu jadi marginal social benefit. Maka dari itu ini kan marginal benefit yang diperhitungkan di market gitu ketika hanya melihat benefit untuk konsumennya aja gitu. Ditambah dengan external benefit atau benefit yang diterima oleh pihak eksternal itu menjadi marginal social benefit. Makanya menjadi kurvanya menjadi lebih tinggi daripada kurva marginal benefit. Kayak gitu. Karena dia sudah memperhitungkan semua manfaat yang dirasakan dari mengkonsumsi barang tersebut, dari vaksin misalnya. Jadi diri lo sendiri yang divaksin dan juga orang-orang di sekitar lo gitu. Nah, maka dari itu implikasinya adalah barang-barang yang dia punya external benefit itu biasanya disubsidikan oleh pemerintah. Karena apa? Untuk mendorong konsumsinya itu menjadi lebih banyak kan gitu. Bayangin aja deh kalau kemarin pas lagi COVID-19 gak disubsidi sama pemerintah, demand lagi tinggi-tingginya kan. Terus ketemu misalnya supply, pasti kan ntar harganya terbentuk di level yang lebih tinggi kan. Terus orang tuh jadi mm, terbatas untuk membeli barang tersebut. Pada akhirnya kan konsumsinya tuh ntar nggak optimal kan.
Jadi hanya orang-orang yang mampu aja yang divaksin, kan nggak bisa gitu kan konsepnya. Pada akhirnya kan kemarin disubsidi kan, bahkan sampai gratis gitu. Jadi itu konsep dari external benefit dan kaitannya ke eksternalitas positif. Nah, kemudian juga ntar kita bakal mengenal yang dinamakan external cost. Coba kita hapus dulu ya. Kalau external cost itu adalah eh, biaya justru yang ditanggung oleh pihak lain di luar transaksi. Misalnya nih, ada mm, pabrik atau smelter nikel gitu ya. Dia pasarnya adalah ya biasanya kan perusahaan lagi atau orang pihak usaha itu yang beli nikelnya kan. Pokoknya konsumen dari nikel. Konsumen dari nikel. Nah, kalau kita hanya memperhitungkan nilai marketnya aja tanpa memperhitungkan eksternalitas, yang terjadi adalah mereka tidak mempedulikan eh, apakah ketika berproduksi nikel itu dampak ke pihak eksternalnya bagaimana gitu. Nah, ternyata transaksi ini tidak terjadi di dua belah pihak ini aja, biaya yang ditanggungnya gitu. Ternyata ada masyarakat-masyarakat, misalnya yang di sekitar area tambang, itu merasakan dampak negatif nih. Sedangkan ketika perusahaan berproduksi, mereka belum mikir ke sana, belum memikirkan, memperhitungkan ini, external cost-nya. Maka dari itu, hal yang terjadi adalah mereka terus aja meningkatkan produksi eh, smelternya, segala macam gitu. Coba bayangin deh, kalau mereka nggak memperhitungkan external cost gitu. Sungai jadi tercemar, limbahnya merusak ekosistem, bencana alam, banjir, segala macam kan. Nah, maka dari itu ketika sudah memperhitungkan external cost, selain biaya produksi, imagine kan biaya produksi si perusahaannya kan, private cost-nya lah. Biaya ketika memproduksi misalnya setiap satu ton nikel tuh berapa sih gitu, secara operasionalnya gitu, dan segala macamnya. Nah, sedangkan ketika dia sudah memperhitungkan biaya-biaya yang ditanggung oleh pihak eksternal, seperti biaya kerusakan. Misalnya kalau ada kerusakan lingkungan, dia harus ada program pengembalian penanaman pohon gitu segala macam. Atau misalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang, segala itu kan butuh biaya kan, harusnya ya. Untuk mengkompensasi external cost itu, dia harus menambah nih biaya mereka yang asal yang perhitungan biaya operasional aja ditambah dengan biaya eksternal ditanggung oleh pihak luar. Maka dari itu ntar biaya yang dihadapi oleh perusahaan menjadi lebih tinggi yang dinamakan marginal social cost gitu. Jadi ada marginal private cost atau biaya ditanggung oleh perusahaan yang adalah biaya operasional untuk berproduksi lah gitu. Terus kalau marginal external cost adalah biaya yang ditanggung oleh misalnya masyarakat tadi misalnya di sekitar wilayah tambang. Nah, maka dari itu marginal social cost-nya adalah marginal cost ditambah marginal external cost kayak gitu. Oke, kita lanjut. Oke, maka dari itu kita kan udah tahu nih tadi ketika suatu transaksi atau aktivitas ekonomi belum memperhitungkan eksternalitas, terjadi supply demand di pasar itu hanya memperhitungkan, artinya mereka hanya memperhitungkan marginal private cost-nya atau marginal cost-nya dan kurva demand-nya itu hanya memperhitungkan marginal private benefit-nya aja, marginal benefit yang dirasakan oleh konsumen aja gitu. Jadi di sini belum memperhitungkan dampak ke pihak eksternal gitu, keseimbangan terjadi. Nah, namun ketika setelah menghitung eksternalitas, kurva supply-nya itu dilambangkan oleh marginal social benefit dan kurva demand-nya digambarkan oleh marginal social benefit. Kalau yang tadi sebelumnya itu dia kan pasti jauh lebih tinggi kan daripada marginal benefit dan marginal cost-nya. Jadi MSB sama MSC itu pasti nilainya lebih tinggi kan di atas gitu. Karena apa? Karena dia sudah mengkompensasi
biaya atau manfaat yang diterima oleh eksternal gitu. Jadi keseimbangan yang terjadi ketika mau dikatakan suatu transaksi itu sudah mencapai eh, level yang efisien atau yang sudah optimum secara sosial, itu terjadi ketika marginal social cost-nya berpotongan dengan marginal social benefit. Ketika belum memperhitungkan eksternalitas, kan supply sama dengan demand. Nah, supply-nya digambarkan oleh marginal private cost sama dengan marginal em, benefit-nya aja kan. Marginal private benefit lah gitu. Nah, kalau mau mencapai produksi yang optimum secara sosial, keseimbangan terjadi harus di marginal social cost sama dengan marginal social benefit gitu. Nah, ketika level produksi itu masih di level yang misalnya di level 1 gitu. Dalam hal ini, marginal social benefit-nya lebih besar kan daripada marginal social cost. Jadi semua titik-titik ini di sini level kuantitas produksi yang di sini tuh marginal social benefit masih lebih besar daripada marginal social cost. Artinya apa? Artinya adalah eh, underproduksi. Jadi sebenarnya masih bisa ditingkatkan nih konsumsi itu karena benefitnya masih bisa dioptimalkan. Nah, namun ketika suatu level produksi itu sudah melebihi titik MSC sama dengan MSB, maka yang terjadi adalah justru marginal social cost-nya kan yang lebih besar daripada marginal social benefit yang misalnya diproduksi di sini. Di sini kan MSC-nya lebih besar daripada MSB-nya kan. Nah, itu dinamakan over production gitu. Kebanyakan produksinya karena justru biaya sosialnya lebih besar daripada eh, manfaat sosialnya. Kayak gitu. Jadi ingat patokannya, selanjutnya kita selalu mencari keseimbangan yang optimum secara sosial adalah ketika marginal social benefit sama dengan marginal social cost. Gitu. Dan yang kalian tahu juga bahwa si MSB ini sudah memperhitungkan marginal benefit atau manfaat untuk kepada konsumen dan juga marginal external benefit untuk eksternal. Begitupun marginal social cost. Dia tuh sudah memperhitungkan marginal cost untuk perusahaannya sendiri dan juga marginal external benefit atau biaya yang ditanggung oleh pihak eksternal gitu. Jadi selalu sekarang patokannya ke sana kita yang udah tidak seperti asumsi yang selalu kita gunakan di pasar-pasar sebelumnya kan. Selalu saja kita tuh mengasumsikan bahwa si MPC-nya itu private cost-nya itu sama dengan sosialnya gitu karena diasumsikan tidak ada eksternalitas. Nah, namun di sini kita mengasumsikan emang ada eksternalitas pada realitanya ya. Maka dari itu keseimbangan selanjutnya di sini yang bakal kita bahas itu bukan lagi memperhitungkan marginal cost dan juga marginal benefit aja, tapi marginal social cost dan marginal social benefit. Ih, bentar ya. Nah, sekarang kita masuk ke eksternalitas positif. Nah, jadi eh, eksternalitas positif itu merupakan bisa terjadi karena adanya manfaat tambahan dari konsumsi suatu barang yang dirasakan pihak lain, tapi bukan oleh individu yang mengkonsumsinya. Contohnya misalnya pendidikan. Manfaatnya tidak hanya untuk kalian aja kan. Misalnya kalian bisa dapat kerjaan yang lebih baik segala macam, tapi juga ada manfaat untuk masyarakat lain, tetangga kalian gitu misalnya atau siapa. Jadi mereka bertetangga dengan orang-orang yang berpendidikan dan akan meminimumkan kriminalitas dan juga hal-hal yang bisa berdampak negatif lainnya gitu ya. Karena kalian berpendidikan, jadi kayak lebih behavior kalian itu lebih positif lah asumsinya gitu. Nah, mengapa terjadi kegagalan pasar? Yaitu karena adanya fenomena under production. Kalau kita breakdown lagi kurvanya, pertama-tama ketika kalian ingin menggambarkan atau menunjukkan eksternalitas, itu selalu kalian gambarkan dulu keseimbangan marketnya dulu. Supply demand yang belum memperhitungkan eksternalitas dulu awal-awalnya. Yang mana itu kan digambarkan oleh marginal
private cost-nya kan, atau MC lah gitu. Supply, ini demand, sorry. Nah, demand itu digambarkan oleh marginal benefit gitu kan. Gitu, gitu, keseimbangannya terjadi di sini. Nah, ntar karena dia itu adalah konteksnya eksternalitas positif, berarti ada eksternal benefit kan. Maka dari itu ntar kalian harus gambarin marginal social benefitnya. Maka itu ntar keseimbangan terjadi itu di kuantitas, ini nge-lag sorry ya, laptopnya nge-lag sorry. Maka harusnya optimum itu di level yang lebih tinggi. Nah, ini kayak gambaran gue gambarnya. Nah, coba kita lihat ke sini gambar yang lebih jelasnya. Nah, pertama-tama kita gambarin dulu kan kurva supply maupun kurva demand. Gimana sih keseimbangannya ketika market itu, pertama ya, market belum memperhitungkan eksternalitas gitu. Artinya hanya memperhitungkan private cost dan benefit, private benefit. Digambarin dulu lah, berarti supply-nya adalah eh, marginal cost. Dalam hal ini diasumsikan hanya terjadi eksternalitas positif, maka si kurva supply-nya tuh ceritanya sudah menggambarkan juga marginal social cost-nya. Jadi di sini diasumsikan nggak ada external cost, tapi di sini konteksnya ada external benefit gitu. Nah, keseimbangan yang terjadi ketika belum memperhitungkan eh, external benefit itu di sini kan keseimbangan terjadi itu. Nih, marginal benefit dan juga kurva supply-nya kan. Nah, pertemuan antara keduanya kan di sini. Nah, ini level produksi ketika suatu barang, misalnya pendidikan gitu ya, itu tidak memperhitungkan eksternal benefit terjadi di sini. Nah, kita kan pengen tahu dong, sebenarnya keseimbangan di sini tuh udah di level yang optimum secara sosial belum sih? Maka itu hal kedua adalah kalian menggambarkan kondisi ketika market itu sudah memperhitungkan eksternalitas. Artinya kalian udah mulai gambarin nih marginal social benefitnya. Karena di sini konteksnya ada positif ya, jadi kalian ngegambarin marginal social benefit. Nah, ada external benefit, marginal external benefit gitulah. Nah, ketika MB marginal benefit ditambah marginal external benefit, kalian tahu kan hasilnya adalah marginal social benefit. Kalian kayak random aja gambar kurva, pokoknya harus lebih tinggi daripada si marginal benefitnya gitu. Nah, terus kalian lihat keseimbangan yang baru. Keseimbangan yang baru itu terjadi di mana? Di sini kan, persinggungan antara kurva supply dan MSB-nya itu adalah titik level produksi yang sudah optimum secara sosial ya. Karena dia sudah memperhitungkan apa? Eksternal benefit gitu. Ternyata ketika sudah dibandingin nih market sebelum memperhitungkan eksternalitas dan juga sesudah memperhitungkan eksternalitas, yang terjadi di market ini ternyata kuantitasnya lebih rendah kan daripada kuantitas efisiennya. Maka dari itu terjadi dead weight loss. Di sini kan konteksnya ketika produksi di sini, marginal social benefitnya kan, ini kan kurva MSB kan yang hijau tuh. Ini lihat, MSB-nya lebih besar daripada marginal cost, marginal social cost-nya kan. Gitu. Jadi sebenarnya tuh produksi masih bisa dinaikin lagi untuk mencapai level yang efisien. Gitu. Nah,
area dead weight loss-nya itu adalah segitiga yang ini. Dari level produksi yang terjadi di pasar secara aktual dibandingin dengan yang seharusnya terjadi gitu secara sosial tuh di level ini kan. Nah, kalian bandingin dua titik tersebut, area segitiga ini menunjukkan dead weight loss-nya gitu. Jadi, intinya adalah di case-nya eksternalitas positif itu jadi under production karena kuantitas yang terjadi di market lebih kecil daripada kuantitas optimum. Terus hal ini kan terjadi karena pasar tuh hanya memperhitungkan private benefit aja gitu. Keseimbangan di sini tuh hanya memperhitungkan private benefit aja. Kalau dalam konteks tadi vaksin misalnya itu nggak belum memperhitungkan dampak-dampak ke orang lain gitu. Padahal ada manfaat besar loh ketika lo sendiri divaksin tuh, tetangga-tetangga lo jadi lebih sehat, keluarga lo juga terlindungi gitu kan. Nah, tapi ini nggak tercermin di harga pasar gitu kan. Nah gitu. Makanya kalau nggak memperhitungkan itu, kuantitas produksi di pasar menjadi lebih sedikit dari yang optimal. Marginal social benefit tidak sama dengan marginal social cost-nya. Gitu. Sehingga menghasilkan DWL dan solusinya tadi adalah subsidi kan, udah jelasin sebelumnya. Sebenarnya banyak sih solusi-solusi lain yang bakal dibahas selanjutnya. Tapi one of solutionnya itu adalah subsidi gitu. Oke. Nah, terus gimana kalau misalnya case-nya adalah eksternalitas negatif? Ingat ya, kalau eksternalitas negatif, berarti ada eksternal cost kan yang dirasakan oleh pihak lain, pihak eksternal. Maka dari itu ntar biaya yang dihadapi secara keseluruhan tuh sebenarnya bukan hanya private cost-nya aja, tapi ditambah dengan marginal external cost-nya. Ketika ditambahkan, itu menjadi marginal social cost alias yang ini kan. Nih, lihat. Dalam hal ini kan ada dua kurva kan dari sisi cost-nya. Itu ada private cost-nya, ada social cost-nya gitu. Nah, seperti biasa, kalian gambarin dulu keseimbangan sebelum memperhitungkan eksternalitas, yaitu ketika eh, kurva supply demand itu bertemu kan. Nah, supply-nya ini digambarkan oleh masih digambarkan oleh marginal cost perusahaan gitu. Biaya aktualnya gitu yang tercatat, demand-nya itu sudah menggambarkan marginal social benefit karena di sini diasumsikan hanya terjadi eksternalitas negatif aja. Artinya apa? Di sini kurva demand-nya nggak usah kalian tambahin lagi gitu. Kurva MSB karena di sini diasumsikan berarti marginal benefit sama dengan marginal social benefit. Jadi nggak jadi problem kalau kita lagi ngomongin salah satunya aja nih. Beda lagi case-nya kalau misalnya ternyata dalam satu transaksi itu terjadi dua hal. Ada eksternalitas negatif, ada positifnya juga. Nah, kalian baru deh gambarin dua-duanya. Nah, dalam hal ini kalau ditanyain kalau case-nya itu masing-masing gitu, eksternalitas positif doang atau eksternalitas negatif doang gitu. Maka diasumsikan eh, salah satunya sudah diasumsikan menggambarkan nilai sosialnya gitu. Karena dalam hal ini adalah eksternalitas negatif, maka terdapat marginal social cost gitu. Nah, pertama kita bandingin dulu nih kurva supply yang menggambarkan MC, terus juga kurva demand yang sudah menggambarkan eh, marginal social benefit. Keseimbangannya terjadi di mana? Di sini kan. Oke, berarti di sini adalah level produksi yang terjadi kan. Misalnya tadi di perusahaan, misalnya apa ya, batu bara lah misalnya, Kon- tambang batu bara gitu ceritanya. Oke, sebelum memperhitungkan biaya eksternal, dia belum mikirin nih dampaknya ke masyarakat gitu, apakah kena polusi udara segala macam itu belum mikir ke sana gitu. Nah, jadi hanya memperhitungkan biaya pribadi, itu keseimbangannya di sini yang terjadi gitu. Terus kita bertanya kan, sebenarnya level produksi
perusahaan batu bara di sini tuh sudah optimum kah secara sosial? Secara sosial ya, kita harus secara sosial dalam hal ini. Maka itu kan artinya kita harus memperhitungkan external cost. Nah, ketika memperhitungkan external cost, keseimbangan yang terjadi tuh harus di MSB sama dengan MSC kan. Maka ntar kalian harus gambarin marginal social cost-nya, gitu diasumsikan segini. Nah, ini gap antara keduanya ini adalah marginal external benefit kan, gitu, yang dirasakan eksternal. Nah, terus kalian lihat keseimbangan terbaru tuh terjadi di mana? Oh, ternyata di sini. Maka dari itu, harusnya efisien quantity itu terjadi di sini harusnya. Nah, kalian bayangin dong, oh ternyata kuantitas di market ketika belum perhitungan eksternalitas itu lebih besar daripada kuantitas optimum secara sosial, key efisien. Itu artinya kan overproduction kan. Lo produksi kebanyakan coy daripada yang seharusnya dilakukan gitu. Maka itu kan akan menimbulkan dead weight loss. Nah, area dead weight loss-nya adalah kalian bandingin aja titik yang aktual sama yang secara efisien itu di mana. Nah, gap-nya itu menggambarkan dead weight loss. Nah, di sini kan ini nih, area segitiga ini. Terus kalian tarik juga MSC-nya. Kan di sini konteksnya MSC lebih besar kan daripada si MSB-nya kan tuh. MSB-nya kan di sini kurvanya masih di bawah. MSB. Nah, jadi area eksternalitasnya tuh di segitiga yang ini. Inefficient market equilibrium terjadinya. Seperti itu, guys. Jadi, logikanya adalah kalian pertama menggambarkan kondisi market sebelum memperhitungkan eksternalitas, keseimbangan di mana? Di sini. Itu satu, poin pertama. Poin kedua adalah kalian menggambarkan keseimbangan di mana sudah memperhitungkan eksternal cost-nya. Itu kan di sini kan, persinggungan antara MSB dan MSC-nya. Nah, setelah itu ketiga kalian menganalisa debt weight loss-nya itu terjadi di mana. Kalian bandingin dong keseimbangan yang secara aktual terjadi di market dengan yang seharusnya terjadi ketika memperhitungkan eksternalitas. Dekat ini kan, gap antara ini dan ini kan. Gap antara marginal social cost dan marginal social benefit-nya kan di sini. Ini area segitiga ini menggambarkan debt weight loss-nya. Kayak gitu. Nah, salah satu solusinya untuk eh, case eksternalitas negatif itu adalah one of solution-nya adalah apa? Pajak. Jadi barang-barang misalnya berpolusi biasanya itu kan dikenain pajak kan oleh pemerintah yang lebih tinggi supaya apa sih fungsinya dipajakin tuh apa? Supaya si perusahaan itu mikir ketika dia terus berproduksi kan semakin berpolusi kan. Semakin banyak dia berpolusi, semakin banyak pajak yang harus dia bayar. Nah, maka itu pemerintah tuh menginsentif si perusahaan untuk dengan secara inisiatif menurunkan polusinya gitu. Jadi kayak gitu. Paham ya sampai sini? Kita next ke berikutnya. Aku nggak bisa. Wait. Nah, dari eh, case-case kegagalan pasar yang sebelumnya sudah dibahas, sebenarnya secara garis besar tuh akan ada dua jenis eh, solusi gitu untuk menginternalisasi eh, eksternalitas. Yang pertama itu bentar, kebijakan publik gitu ya. Yang mana di dalam hal ini ada intervensi dari pemerintah. Kedua adalah solusi-solusi yang sifatnya bersifat private atau hanya diselesaikan antara kedua belah pihak yang melakukan aktivitas ekonomi. Jadi nggak perlu bantuan pemerintah lah, mereka bisa selesaikan sendiri gitu. Dengan cara apa? Dengan cara pakai CSR, misalnya nih, moral codes, charity, kontrak, atau pokoknya
hal-hal yang bisa dinegosiasikan lah gitu, kesepakatan antara kedua belah pihak. Kuasa teori itu intinya negosiasi. Tapi ada asumsinya juga sih. Asumsi bahwa apa? Gak ada biaya transaksi atau biaya transaksinya tuh rendah. Jadi negosiasi tuh murah gitu. Padahal kan, tapi realitanya kan ketika bertransaksi kan mahal ya, perlu eh, apa namanya, ahli hukumnya segala macam. Pada akhirnya sebenarnya private solution ini jarang apa ya berhasil terbentuk gitu. Apalagi kalau case-nya tuh besar seperti yang tadi. Misalnya pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan itu kan susah ya untuk di apa namanya dilakukan secara negosiasi kedua belah pihak. Biasanya tuh perlu intervensi pemerintah gitu. Nah, kalau intervensi pemerintah itu bisa dia berupa regulasi yang sifatnya itu memaksa atau mewajibkan. Misalnya pemerintah eh, mengatur maksimal level polusi yang beredar itu di suatu wilayah tuh berapa gitu. Jadi kayak ngasih regulasi aja. Dia pokoknya bodo amat gimana caranya jangan sampai polusi lebih dari segini gitu. Gitu. Atau dia secara langsung mengeluarkan regulasi, pokoknya perusahaan nggak boleh pakai mesin yang berpolusi segala macam, dikasih standar lah gitu. Nah gitu. Itu sifatnya memaksa dan mewajibkan. Nah, yang kedua, dia bisa juga menerapkan market based policy yang artinya dia menginsentif para pelaku ekonomi untuk mencapai keseimbangan yang efisien gitu. Caranya adalah yang tadi pertama adalah subsidi, yang kedua bisa corrective tax. Corrective tax itu jadi seperti ntar bakal Pigovian tax. Terus yang ketiga ada tradable pollution permit, atau ini adalah perdagangan hak izin polusi. Ntar, gue ngecas dulu. Oke, jadi secara garis besarnya itu sih, jangan bingung-bingung. Ada yang bersifat, ada intervensi dari pemerintah, point of view-nya. Terus yang kedua ada yang bersifat private solution, diselesaikan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi aja gitu. Nah, terus yang dari kebijakan pemerintah itu ada yang bersifatnya dia memaksa regulasi gitu. Pokoknya jangan sampai begini, jangan menggunakan alat yang berpolusi segala macam. Jadi kayak di state larangannya itu apa gitu. Nah, yang kedua dia market based policy. Jadi sifatnya itu menginsentif gitu. Kalau subsidi gitu, sepertinya subsidi pajak dan juga eh, perdagangan hak izin polusi contohnya. Sebenarnya garis besarnya sih itu. Jadi kalau misalnya ntar ditanya beberapa case gitu di soal ujian gitu, ini ada suatu masalah, kalian bisa menjawabnya dengan alur berpikir, oke, solusi yang pertama bisa aja dengan intervensi pemerintah gitu. Contohnya itu sekalian jelasin. Bisa aja pemerintah melarang bla 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 bla. Atau yang kedua bisa juga pemerintah tuh melakukan insentif gitu. Supaya si pelaku usahanya sendiri yang mikir gimana caranya nih nurunin polusi misalnya. Atau meningkatkan produksi yang dijualnya. Pertama dengan subsidi atau dengan pajak atau dengan melakukan mengimplementasikan perdagangan karbon gitu misalnya. Yang kayak gitu. Jadi enak cara cara kalian menjawabnya tuh ada flow-nya gitu. Nah, kedua, selain itu, ketika diasumsikan itu transaction cost-nya rendah, biaya negosiasi itu rendah, gak ada pertikaian gitu di sana, masih bisa diselesaikan. Misalnya nih contohnya, kalau negosiasi A berpolusi, mencemari, misalnya karangan rumahnya si B gitu. Jadi negosiasi aja mereka kedua belah pihak. Oke, gue mau deh bayar kerugiannya ke lo, tapi lo nggak usah berisik gitu. Gue masih tetap mau produksi ntar, tapi sebulannya gue kasih 1 juta lah gitu buat kompensasi karangan rumah lo yang rusak gitu. Udah case close gitu, nggak ada lagi yang perlu permasalahkan gitu.
gitu. Namun biasanya tuh ini jarang terjadi karena masalah tuh ternyata sebesar itu gitu. Ternyata sesusah itu untuk mengkompensasi semua pihak. Intinya kayak gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Oke, kita save dulu. Ini udah di Oke, kita bakal sedikit bahas salah satu, nggak salah satu sih, beberapa contoh penerapan market yang sifatnya itu market based policy. Yang pertama ada Pigovian tax. Kalau ini contohnya kita lagi bahas mengenai masalah untuk ini ya, polusi ya. Nah, yang pertama misalnya Pigovian tax. Gak mesti tentang polusi sih kalau Pigovian tax, pokoknya apapun itu yang bersifat eh, ada eksternal negatifnya. Nah, ntar dibebankan aja si barang tersebut tuh pajak gitu. Sehingga apa namanya? Dia sudah memperhitungkan marginal social cost-nya gimana caranya gitu. Nah, jadi konsepnya dari Pigoviantex nih, kan kita udah tahu kan kalau external negatif itu kan kayak gini kan keseimbangan yang terjadi tuh di sini level produksi yang dia belum memperhitungkan eksternalitas gitu. Di sini di perpotongan antara marginal benefit sama dengan marginal cost gitu. Tapi secara sosial tuh kan harusnya di sini kan. Ketika apa? Marginal social cost sama dengan marginal social benefitnya kan. Marginal benefitnya. Harusnya secara sosial optimum mungkin di sini. Gitu. Artinya, gimana sih caranya supaya eh, perusahaan tuh mau gitu untuk berproduksi itu di tingkat yang lebih rendah gitu, menurunkan gitu, jangan overproduction we gitu. Perusahaan batu bara atau apa nikel gitu, jangan misalnya labas produksi itu nggak dibatasi gitu. Harus ada constraint kan, harus kalian tuh setidaknya menurunkan. Diberilah insentif berupa pajak. Ketika ada pajak kan, misalnya di pajaknya tuh dikenakan sebesar setiap 1 ton polusi gitu di udara. Gue nggak tahu sih cara perhitungannya, tapi kayak ada secara konsepnya gitu di kebijakan pemerintah bahwa setiap berapa kiloton itu karbon dioksida itu dikenain biaya berapa rupiah gitu. Artinya kan setiap eh, ketika dikenakan kebijakan tersebut, artinya perusahaan tuh jadinya takut dong untuk berproduksi jadi lebih lebih banyak. Iya kan? Karena artinya setiap penambahan kiloton yang udah kelebihan gitu, itu bakal dikenain pajak sama pemerintah. Artinya gue turunin aja deh produksinya gitu. Jangan terlalu banyak gitu istilahnya. Kayak gitu. Jadi idealnya si ideal corrective tax atau Pigovian tax itu sebesar external cost-nya. Namun ntar ini juga menjadi masalah sih. Maksudnya apa masalahnya? Kadang-kadang juga sulit kan memperhitungkan external cost exactly itu terjadi di berapa sih? Berapa rupiah untuk dikuantifikasikan kan sulit ya. Itu sih sebenarnya kontranya gitu. Tapi di sini eh, apa positifnya adalah perusahaan memiliki pilihan untuk antara dia mau membayar pajak atau mengurangi solusi. Bisa aja sih perusahaan tuh gak peduli, bodo amat lah gue tetap mau produksi, gak apa-apa, eh, tapi bayar pajak aja. Nah, pajak ini sebenarnya kan juga ntar bisa dialokasikan oleh pemerintah untuk apa namanya penanggulangan bencana segala macam itu sih. Makanya pemerintah tuh harus netapin pajak itu di level yang sampai perusahaan tuh jangan bayar dong. Harusnya tuh menurunin polusi gitu. Ketika pajak masih kemurahan di mata perusahaan tuh perusahaan pasti bakal milih bayar pajak kan. Tapi ketika pajaknya tinggi, pasti dia ada insentif untuk menurunkan polusinya. Itu sih. Jadi kayak tetap aja suatu kebijakan tuh ada apa ya, positif, negatif, dan bagaimana cara kebijakan tersebut eh, bisa dipatuhi oleh para pelaku ekonomi. Itu kan eh, kembali lagi ke kebijakannya pemerintah gitu. Nah, terus yang kedua, kan ini bersifat teks ya pajak. Eh,
Kalau yang kedua, dia tuh sifatnya adalah pemerintah membatasi membatasi hak izin polusi yang beredar gitu. Gimana? Misalnya setiap perusahaan itu diberi hak oleh pemerintah loh, setiap perusahaan loh semuanya itu punya kesempatan gitu. Ada batas gitu. Ada batas polusi. Itu di 50 gitu. Saya di 50 lembar hak izin polusi yang misalnya setiap lembarnya itu dihargain misalnya dikuantifikasikan 10 kiloton CO2 gitu misalnya gitu. Jadi setiap perusahaan tuh punya hak izin berpolusi sebesar itu. Nah, hal itu kan misalnya diperjualbelikan kan oleh para pelaku usahanya. Nah, si pemerintah ini sebagai orang yang ngeluarin hak izin polusi, dia bisa aja dong kayak nurunin supply dari hak izin polusinya. Yang asalnya 50 bisa diturunin jadi 20 lah masing-masing gitu. Diturunin. Intinya adalah goalsnya adalah pokoknya gimana caranya polusi yang beredar secara total tuh turun gitu. Jadi ada yang sifatnya bersifat pajak, solusi yang pertama. Yang kedua adalah pemerintah sendiri membatasi hak izin polusi yang diedarkan oleh mereka, yang mana itu berimplikasi kepada total maksimum polusi yang beredar. Nah, ntar untuk kuantitas terbentuk di pasar itu tergantung dengan supply demand-nya kan. Ketika supply-nya segini dan demand-nya segini, itu kuantitasnya kan di sini, Q1. Dia pusing ya bentar. Gitu. Nah, ketika si pemerintah terus aja nurunin eh, total eh, izin polusi yang dia supply ke perusahaan-perusahaan, tuh dia turunin, itu artinya kuantitasnya tuh makin turun kan. Kayak gitu. Oke, nah dari hal ini tuh sebenarnya ada lanjutannya kan. Ketika pemerintah menetapkan regulasi untuk apa namanya, eh setiap perusahaan tuh punya hak izin polusi. Itu yang kedua. Dan dia ada kuotanya kan. Gitu. Artinya apa kan? Artinya ntar akan ada dua jenis perusahaan. Yang pertama apa? Yang bisa comply. Maksudnya dia bisa berpolusi itu sesuai dengan hak yang diizinkan oleh pemerintah gitu. Misalnya kalau disuruh pemerintah maksimal berpolusi itu di 50 kiloton gitu. Oh, ternyata dia bisa mencapai itu gitu. Oke, jadi implikasinya ya udah dia nggak usah bayar pajak, nggak usah ngapa-ngapain gitu. Oke gitu. Bahkan ketika misalnya dia itu ternyata hak izin polusinya 50 gitu. Dia hanya berpolusi di 40. Artinya ada kelebihan 10 hak izin polusi. Ini dia bisa jual ke orang lain. Kemana? Ke perusahaan yang ke tingkat polusinya tuh yang lebih tinggi gitu. Jadi ntar bakal kita klasifikasi ada perusahaan A misalnya yang dia itu efisien bisa menurunkan polusinya. Terus yang kedua adalah perusahaan yang nggak mampu, dia nggak bisa eh, nge apa provide eh, mesin-mesin yang ramah lingkungan lah atau kayak produksi yang eh, apa namanya mesin-mesin canggih lah gitu yang bisa meminimumkan si apa namanya si polusinya tuh nggak bisa, dia nggak mampu, dia nggak bisa nih cuma 50 hak izin polusinya, bagi dong dari perusahaan lain gitu, gua beli deh hak izin polusinya gitu. Nah, dari sini kan bakal terjadi implikasinya adalah terjadi perdagangan hak izin polusi atau ntar ada namakan hak perdagangan karbon gitu. Coba ya kita ke slide berikutnya. Private solution.
Kayaknya ada yang kelewat deh. Wait, nah ini. Ini ilustrasi dari market based policy yang sifatnya tradable pollution permit perdagangan karbon. Contohnya ya, ini gue diambil dari IDX karbon. Jadi konsepnya kayak gini. Kita ada, kita asumsikan yang pertama adalah pemerintah keluarin kebijakan menetapkan batas atas, batas atas maksimum polusi. Pokoknya polusi yang beredar secara total dari semua perusahaan-perusahaan itu nggak boleh melebihi berapa gitu. Berapa ton CO2 gitu misalnya. Terus yang kedua, pemerintah misalnya secara total tuh di 1.000 gitu. Dia pemerintah memberikan 1.000 hak izin polusi. Nah, si 1.000 ini dibagi misalnya dipecah ke dua perusahaan. Yang artinya masing-masing tuh punya 500 hak izin polusi kan. Nah, misalnya yang pertama adalah perusahaan A, yang kedua adalah perusahaan B. Nah, si perusahaan A ini ternyata dia itu bisa berproduksi, misalnya dia melakukan R&D gitu. Dia mikir nih gimana ya caranya gue berproduksi tapi si asapnya ini nggak jadi polusi buat masyarakat. Satu, atau yang kedua, apakah dalam proses produksinya ya gitu. Mesin-mesin ini kayaknya udah jadul, gue ganti deh sama yang ramah lingkungan. Kedua dengan misalnya pergantian mesin gitu atau apa. Ini kan bagaimana lah gitu si perusahaan tuh punya inisiatif gitu untuk dia tuh menurunkan polusinya. Ternyata ketika dia sudah melakukan hal-hal ini, implikasinya adalah terjadi surplus permit, emission permit surplus. Artinya apa? Yang dikuotain oleh pemerintah kan 500. Tapi ternyata dia hanya menggunakan hak izin polusinya itu 300 gitu. Karena apa? CO2 yang dia hasilkan tuh jadi lebih rendah ketika dia sudah mengganti mesinnya, udah melakukan research and development gitu. Jadi atau udah pakai konsultan lingkungan segala macam kan. Jadi istilahnya CO2 yang dia hasilkan itu jadi lebih rendah. Gue punya surplus dong sebesar 200. Oke. Tuh poin pertama. Terus yang kedua, ternyata di sisi lain perusahaan B sama-sama punya kuota 500 hak izin polusinya. Tetapi dia itu ternyata gak mampu melakukan hal-hal yang dapat menurunkan polusi. Misalnya dia nggak bisa eh, melakukan R&D itu mahal, terus dia pergantian mesin, dia masih mikir juga terlalu mahal dibandingin melakukan membeli semua itu, melakukan research and development, pergantian mesin ramah lingkungan gitu. Dia tuh ah mahal, repot gitu. Gue mending apa? Mending beli apa hak izin polusi aja ke orang lain. Kan batasnya tuh di sini kan, di 500. Ternyata dia tuh nggak 500. Dia lebih hak izin polusinya ke sini. Ke ternyata dia 700 gitu. Walah kelebihan 200 lagi gue dari mana kan hak izin polusinya cuma 500. Nah, dari perusahaan B, nah baru sini terjadi trade atau perdagangan. Perdagangan. Bisa beli dari si perusahaan A yang punya surplus. Ya udahlah tinggal transaksi aja jualan dari perusahaan A ke perusahaan B gitu. Pada akhirnya, nah akhirnya ketika dia udah beli hak izin polusi, dia selamatlah dari objek pajak karena dia eh, berpolusi sesuai dengan jumlah hak izin polusinya. Jadi kan 500 yang punya dirinya sendiri ini pemerintah, nah yang 200-nya surplus, surplus 200 itu beli dari perusahaan lain, dari perusahaan A gitu. Nah, ketika dia berpolusi udah sesuai dengan hak izin polusinya, dia terbebas dari objek pajak gitu. Jadi konsepnya tuh kayak gitu guys, perdagangan karbon tuh gue kira kan dulu kayak ah apaan sih perdagangan karbon, karbonnya yang didagangin gitu kan. Ternyata enggak kan, hak izin polusinya yang diperjualbelikan. Terus apa sih poin penting dari yang udah kita bahas tadi tuh? Itu dia sebenarnya menginsentif kan. Sifatnya tuh menginsentif. Makanya semua kebijakan yang bersifat market based policy itu sebenarnya kan menginsentif secara tidak langsung kan.
bagaimana perusahaan berperilaku gitu. Secara tidak langsung, untuk apa? Dalam hal ini kan enak dong perusahaan yang efisien menurunkan produksi, yang mau berusaha lah gitu istilahnya, enak dong punya surplus dijual. Dia punya income atau revenue lain selain dia menjual barang, dia dapat revenue dari apa? Menjual hak izin polusi. Maka dari itu sebenarnya goalsnya adalah em, si perusahaan itu berlomba-lomba untuk melakukan usaha gitu, research and development atau kayak melakukan inovasi bagaimana supaya ketika dia berproduksi polusinya tuh rendah dan implikasinya adalah dia bisa punya surplus hak izin polusi yang bisa dijual ke orang lain. Itu sebenarnya gitu. Goals akhir dari kebijakan perdagangan hak izin polusi. Jadi bukan apa-apa biar cuan gitu enggak, tapi untuk pada akhirnya sebenarnya supaya secara mandiri perusahaan bisa berproduksi secara efisien. Secara efisiennya tuh konteksnya adalah polusinya minim gitu. Nah, ini private solution seperti dibilang kalau private solution tuh dia sifatnya bisa diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi gitu. Melakukan transaksi dan juga apa namanya yang pihak eksternalnya gitu. Nih A, B, C. Transaksi di antara mereka udah clear. Nah, ntar kompensasinya ke pihak eksternal itu ternyata bisa dilakukan dengan negosiasi gitu. Nah, tapi di sini tuh ada asumsinya. Asumsinya biaya transaksi harus rendah. Terus yang kedua, mereka bisa menyelesaikannya eh apa namanya dengan setel dengan efisien. Maksudnya ketika negosiasi kan sebenarnya kan banyak perselisihan kan. Kadang-kadang permintaan dari yang pihak eksternal dengan yang mampu dibayarkan oleh si perusahaan tuh nggak ketemu. Kadang-kadang misalnya dia menuntut, pokoknya kalau lu berpolisi gue pengen dikasih duit 5 juta per bulan, buset gitu kan. Ternyata perusahaan nggak mau. Ah, daripada kayak gini, kita bawa aja ke meja hijau aja lah gitu. Jangan kayak gitu caranya. Atau misalnya ternyata si perusahaannya gak mau bahkan sama sekali misalnya apaan kayak bayar segitu kemahalan jadi saling menuntut lah gak terjadi kesepakatan biasanya tuh private solution tuh kayak gitu kan mengapa dia tidak bekerja gitu salah satu isinya itu adalah quasi theorem tapi intinya adalah quasi theorem adalah negosiasi sih negosiasi antara suatu pihak dengan pihak yang mengalami external cost gitu menanggung biaya gitu misalnya masyarakat yang terkena polusi gitu tapi ini seringkali gagal. Nah, terus selanjutnya kita bakal bahas mengenai public goods. Apa itu barang publik? Nah, untuk melihat, mengklasifikasikan suatu barang, kita tuh bisa melihat dari dua definisi dulu. Yang pertama, apakah dia excludable? Excludable artinya apakah kita tuh bisa melarang atau mengkecualikan orang untuk mengkonsumsi barang tersebut gitu. Bisa gak kita ngelarang orang tersebut tuh jangan konsumsi barang ini gitu. Yang kedua, dari yang bersifat ada jenis definisi rivalry in consumption. Artinya apa? Apakah konsumsi satu orang
itu dia bersifat mengurangi eh, peluang orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut gitu. Jadi saling mengurangi gitu satu sama lain. Yang artinya kan artinya ada rivalry terbatas begitu barangnya itu. Ketika satu orang mengkonsumsi barang tersebut, mengurangi orang lain dalam eh, menikmati barang yang sama juga gitu. Jadi saling berkompetisi gitu. Nah, berdasarkan dua definisi tersebut, terbentuklah ada empat jenis barang. Yang pertama ada private goods, yaitu dia barang yang bersifat rivalry dan excludable. Private kan artinya kan barang yang bersifat pribadi gitu. Kalian ketika membeli barang tersebut, itu bisa mengecualikan orang lain untuk menikmatinya dan juga bersifat rival. Ketika lo beli barang tersebut, orang lain tuh jadi kesempatan menikmati barang tersebutnya berkurang gitu. Contohnya ketika membeli ice cream di babang tukang es krim gitu kan. Ketika lo beli satu tukang es krim gitu ya, lo beli satu kon, ternyata kuotanya cuma ada 10 kon. Kalian tuh berarti artinya kan mengurangi satu kuotanya kan. Tinggal ada 9 lagi yang bisa dijual oleh abangnya gitu. Jadi kan artinya terdapat unsur-unsur rivalry gitu. Contohnya ini, baju atau jalan tapi yang padat gitu, yang macet. Semakin banyak mobil di sana, artinya kan mengurangi peluang mobil-mobil lain masuk kan, karena jadi semakin padat, macet gitu. Terus yang kedua ada jenis barang yang bersifat club goods, yaitu dia yang bersifat eh, tidak rivalry, namun masih excludable. Sepertinya satelit TV gitu. Kan lo nggak bisa apa namanya eh, mengecualikan gitu orang lain untuk menggunakan satelit TV gitu. Tapi kan dia sifatnya nggak rival, dia nggak kompetisi sama orang lain ketika satu orang punya satelit TV itu nggak mengurangi utilitas dari orang lain gitu. Banyak kan contohnya. Terus yang ketiga ada common resource dan public goods. Nah, ini menjadi isu sebenarnya. Karena apa? Dia itu sifatnya non-excludable. Jadi apa? Ketika dia bersifat non-excludable, kita tuh nggak bisa mengkecualikan atau melarang orang untuk mengkonsumsi barang tersebut gitu. Contohnya di sini adalah kalau common resource itu ada ikan di laut, lingkungan, juga jalan raya, non-tol. Terus kalau public goods itu contohnya national defense dan lain-lain gitu. Pokoknya kalian definisikan berdasarkan konsep excludability dan rivalry in consumption. Terus yang kedua itu ada problem ternyata di dua jenis barang tadi yang sifatnya excludable. Jadi di barang seperti public goods dan common resource itu terjadi problem. Yang pertama, kalau di public goods ada free rider problem, yang artinya adalah ada orang yang bisa aja menikmati benefit dari suatu barang, namun dia enggan untuk bayar gitu. Karena alasannya adalah barang tersebut disediakan untuk semua orang dan tidak ada yang bisa mengecualikan atau melarang gitu. Jangan pakai barang ini tuh nggak ada gitu. Misalnya di sini adalah lampu jalan gitu, lampu jalan. Kan nggak ada nih yang bisa mengecualikan orang tuh nggak mendapatkan manfaat dari lampu jalan kan. Kayak lo nggak bisa gitu, kena penerangan di sini nggak bisa kan, nggak bisa dilarang. Namun jadinya kan karena dia bersifat eh, tidak dibatasi, namun juga bisa menginsentif orang untuk eh, memaksimumkan konsumsinya. Jadi kayak udahlah, gue mau bayar pajak atau enggak, tetep kok dapat penerangan jalan, tetep kok misalnya dapat jalan depan rumah bagus, mulus gitu. Karena sebenarnya ya udahlah gitu, orang lain aja yang bayar pajak gitu. Gitu karena kan
toh mau dia bayar pajak atau enggak tuh gue nggak bisa dikecualikan, gue bisa tetap pakai tuh jalan, tuh lampu jalan gitu kan, gitu. Jadi pada akhirnya marginal social benefitnya bakal lebih besar daripada marginal social cost-nya. Jadi dia akan menciptakan kuantitas yang dihasilkan, kuantitas barang yang dihasilkan itu bakal lebih rendah daripada yang secara optimum tuh, secara sosial tuh optimum gitu, kayak gitu. Karena kalau kayak gini konsepnya, orang-orang jadi ah ya udahlah bodo amat, gak ada yang bisa larang gue untuk pakai barang ini gitu. Gak pada mau bayar pajak. Ya dari pemerintahnya juga ya udah jalan yang bisa dipakein aspal cuman bisa segitu-gitu aja gitu. Terus yang kedua lampu jalannya juga jadi lebih sedikit gitu. Itulah implikasinya. Jadi ntar barang yang disediakan, barang publik yang disediakan oleh pemerintah itu jadi lebih sedikit barang publik ya, kayak KIPI gitu. Lebih kecil daripada kuantitas yang efisien seharusnya gitu. Karena orang nggak mau bayar. Terus yang kedua common resource problem tuh ada namanya the tragedy of common. Jadi ntar konsepnya adalah barang yang bersifat eh, common resource seperti misalnya ikan di laut gitu. Biasanya tuh kayak kekayaan alam sih. Di jangka panjang tuh bakal mengalami kehabisan gitu atau perusakan karena nggak ada yang membatasi konsumsi. Misalnya contohnya adalah udang gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ngebatasi, nggak bisa dilarang gitu. Orang tuh ketika mancing udang gitu, misalnya bayi-bayinya diambil segala macam, jadi kan merusak ekosistem kan di jangka panjang. Ntar mungkin barangkali di ekosistem laut tersebut musnah gitu, terjadi kemusnahan di ekosistem gitu. Jadi the tragedy of common tuh permasalahan yang terjadi ketika suatu barang itu dikonsumsi secara berlebihan gitu. Nah, terus juga contoh lainnya adalah eh, rumput untuk gembala peternak gitu. Karena nggak ada yang bisa melarang gitu. Ada lahan gede nih misalnya, itu semua orang petani bawa apa namanya pelihara namanya sapi, kambing, kerbaunya gitu kan. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngeregulasi. Jadinya ntar kan bakal ada kerusakan kan, ntar rumputnya bakal habis. Jadi gitu, problem dari common resource tuh bakal over consumption gitu, karena gak ada yang ngeregulasi. Nah, maka dari itu, regulasi yang bisa diberikan salah satunya adalah dengan property right atau kepemilikan eh, properti yang didistribusikan ke masing-masing para pelaku ekonomi gitu. Contohnya dari property right itu, misalnya nih tadi di konteks mancing ikan, jadi setiap nelayan itu diberikan kuota gitu, area mana aja yang bisa dia mancing ikan gitu. Jadi dia ntar bakal memelihara wilayah-wilayah perairan yang menjadi eh, haknya gitu, yang diberikan hak oleh pemerintah gitu. Jadinya artinya kan di sini akan saling menjaga kan. Gimana caranya ekosistemnya gak musnah gitu. Jadi ketika kita diberikan hak gitu, kita kan juga jadi punya rasa tanggung jawab untuk memelihara hal tersebut. Nah, jadi property right itu konsepnya seperti itu. Oke, selanjutnya secara singkat kita bakal bahas apa namanya? eh UAS tahun 2023-2024. Nah, di sini pertanyaannya, menurut Anda, dapatkah suatu aktivitas dapat menyebabkan terjadinya esas positif dan negatif pada saat yang sama? Nah, ini bisa ya. Sebenarnya banyak kok pada realitanya suatu barang itu nggak hanya memberikan eh, satu dampak aja positif terus gitu atau negatif terus, bisa aja memberikan keduanya kan, dampak negatif maupun positif ke pihak ketiga gitu, pihak eksternal. Misalnya adalah tadi pendirian pabrik itu, padahal kan sebenarnya ada implikasi positifnya kan,
Itu apa? Memberikan lapangan kerja kan untuk masyarakat di sekitarnya. Tapi di sisi lain, eksternal negatifnya adalah polusi udara, pencemaran gitu. Jadi bisa aja terjadi eh, positif dan negatif eh, pada barang yang sama gitu. Terus yang kedua, di sini ada case katanya, menurut data profil kesehatan Indonesia, kanker serviks menempati urutan kedua dari seluruh kanker yang diderita oleh wanita. Tingginya angka kejadian kanker serviks ini dipicu oleh rendahnya cakupan screening rutin yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya wanita akibat tingginya biaya screening nih. Ini tuh bisa di-highlight. Jadi di sini tuh masih rendahnya cakupan screening yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para wanita akibat tingginya biaya screening dan mahalnya biaya vaksin. Pertama, mahal. Karena mahal, gak mau lah untuk mengkonsumsi mana Ki yang terjadi itu secara aktual lebih rendah daripada yang secara sosial atau optimum, KF. Sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Ekonomi, jelaskan kebijakan apa yang terjadi. Nah, di sini kan barangnya itu adalah vaksin kan. Artinya apa? Sebenarnya ini tuh case yang terjadi adalah underproduction. Harusnya vaksin ini bisa diakses oleh banyak perempuan di Indonesia, tapi karena harganya mahal gitu. Ketika harganya mahal, mereka kan nggak mampu dong. Jadi pada akhirnya level pemeriksaannya, screeningnya, dan pengobatannya rendah gitu. Padahal ketika seorang perempuan misalnya berobat atau memeriksa secara rutin dan misalnya menggunakan vaksin, kanker serviks itu ntar bakal menurunkan probabilitasnya. Yang artinya kan ntar berimplikasi pada dia menjadi lebih sehat, dia menjadi lebih produktif, dan memberikan dampak positif ke lingkungannya, ke keluarganya ya kan. Kayak pokoknya bakal positif banget lah ketika perempuan misalnya menggunakan vaksin anti kanker inilah gitu, pencegah kanker serviks gitu. Artinya apa? Harus ada peran pemerintah. Kan harusnya dari membaca hal ini tuh langsung mikir ke sana ya. Gak mungkin ini tuh eksternalitas negatif. Ini tuh pasti tentang eksternalitas eh positif. Berupa barangnya adalah vaksin gitu ya. Nah, di sini contohnya ini vaksin kanker, bukan flu ya. Jadi ketika yang perhitungkan private value aja, manfaat untuk satu perempuan aja, itu sebenarnya kita nggak bisa melihat tuh dari satu sisi aja kan. Ternyata ketika satu perempuan dia bisa berobat pakai vaksin kanker, dia bisa bermanfaat kan, dia bisa lagi lebih produktif dalam bekerja, dia bisa menghidupi keluarganya segala macam. Jadi kayak ternyata menjadi lebih produktif, ada external benefit yang dirasakan oleh pihak lain gitu. Maka dari itu, harusnya itu diperhitungkan kan dalam eh, sosial value-nya. Jadi ketika ditambahkan extra benefit, ada marginal social benefit yang harus dihitung. Oke, nah terus hal yang kedua kalian tergambarin eh sebenarnya gini gak, ini kan cara berpikirnya aja kan. Kan ntar langsung gambarin aja kondisi ketika ada eksternalitas positif tuh kayak gimana. Pertama kalian gambarin dulu kan keseimbangan yang terjadi di market secara faktual kalau belum perhitungan eksternalitas, yaitu terjadi di supply yang ini dan demand yang ini. Ceritanya demand-nya tuh masih marginal benefit aja, belum menghitungkan marginal social benefit. Keseimbangan terjadi itu di sini, di Q1 gitu. Nah, ketika menghitungkan marginal social benefit, kalian harus gambarin lagi MSB lebih tinggi daripada MB-nya ya. Di sini misalnya. Oke. Terus kalian lihat keseimbangan yang barunya itu di mana? Ternyata di sini. Oke, berarti seharusnya yang secara sosial atau optimum itu di sini. Artinya apa? Key market itu lebih kecil daripada key efisien kan. Bilang under production. Ketika under production,
pemerintah harus dong mensubsidi eh, biaya apa namanya biaya vaksinnya tersebut supaya bagaimana produksinya ke sini. Ntar misalnya eh, pemerintah memberikan subsidi sebesar biaya eksternal benefitnya gitu. Jadi disubsidi sama pemerintah sehingga bagaimana keseimbangan yang terjadi itu harus terjadi di eh, keseimbangan yang efisien gitu. Jadi bagaimana caranya masyarakat itu perempuan tuh bisa membeli mampu membeli vaksinnya dengan harga yang lebih murah gitu. Jadi bakal lebih banyak orang-orang yang menggunakan vaksin tersebut, eksternalitas positifnya menjadi semakin banyak untuk lingkungan sekitarnya. Gitu sih. Jadi begini aja eksistensi dari gue. Selamat belajar. Untuk latihan soalnya udah gue upload. Makasih. Kalau ada pertanyaan boleh